Nah, oke Sampurasun semuanya, kali ini saya bakalan review teman-teman busi iridium dari produknya NGK ya. Aduh, ini ngeblur lah. Nah, nah ini NGK Racing, dan di sini saya nggak akan kasih tutorial pasang ya. Jadi saya cuman review aja. Ya, ngasih penilaian seputar busi iridium NGK ini, teman-teman. Dan busi iridium NGK ini kemarin saya dapetin dengan harga 95.000, teman-teman. Karena kebetulan gratis ongkir, jadi nggak ada tambahan ongkos kirimnya. Dan untuk harganya ini nggak beda jauh sama yang BRT, teman-teman ya, busi iridium BRT. Kalau yang BRT itu kemarin sekitar 80.085 lah ya, kalau pasaran kurang lebih segitu. Dan ini 95.000, lebih mahal sedikit. Nah, dan untuk busi iridium NGK ini saya bakalan pasang di motor Honda Beat saya, teman-teman ya, karena yang busi iridium BRT kemarin kan dipakai di Yamaha Mio, teman-teman ya. Dan sekarang saya bakalan nyoba iridium NGK ini di Honda Beat saya gitu, anjay. Nah, buat kalian juga yang belum tahu gitu ya perbedaan iridium sama busi biasa, yaitu dari bagian ini nih. Nah, bagian ini kalau misalkan iridium dia bentukannya runcing, teman-teman, kayak jarum ya. Kalau yang biasa itu kan agak tumpul gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung coba aja pasang di motornya. Nah, oke teman-teman, kali ini saya bakalan tes ride teman-teman hasil dari pemasangan busi kemarin aja. Dan dari hasil pemasangan businya gitu ya, untuk performa yang saya rasakan di motor ya, sebenarnya untuk top speed sama akselerasi itu saya nggak terlalu ada pengaruh gitu ya, atau gimana. Cuman yang saya rasakan gitu ya setelah ganti busi iridium NGK kemarin aja, di motor tuh jadi lebih, bukan enteng apa ya namanya, lebih responsif gitu ya. Jadi si gas tuh dia jadi lebih responsif aja gitu, tapi nggak ngaruh ke akselerasi ataupun ya kok ke top speed, teman-teman, itu nggak ngaruh sama sekali. Cuman tapi nggak tahu sih ya, kalau misalkan ada pengaruh kayaknya ada, tapi dikit gitu, dan itu nggak saya nggak kerasa gitu. Dan yang saya rasakan gitu ya, ini mah yang saya rasain gitu kan. Yang saya rasain mah gitu, kalau di performa itu nggak ada pengaruh, tapi gitu si motor jadi lebih responsif teman-teman ya di tarik gasnya. Dan itu kalau secara teorinya kayaknya sih ya, secara teorinya sih kayaknya dari pembakarannya tuh dia jadi lebih bagus ya teman-teman, jadi lebih sempurna gitu. Dan untuk yang saya rasakan lagi gitu ya setelah ganti busi itu dari suara knalpot, teman-teman. Si suara knalpot itu jadi beda, teman-teman ya. Si suara knalpot tuh dia jadi lebih halus. Bukan halus, apa ya namanya ya, jadi lebih adem gitu ya. Jadi nggak kasar kayak sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan itu dia agak cukup kasar gitu ya teman-teman, walaupun pakai AHM ini gitu. Dan setelah ganti busi kemarin pakai NGK, si suara knalpot tuh dia jadi lebih adem, teman-teman, jadi lebih halus aja gitu, jadi lebih enak, nggak terlalu berisik kayak kemarin sebelumnya gitu. Terus nggak ada juga suara nembak-nembak di bagian knalpot, teman-teman, dan itu yang paling penting setelah ganti busi, teman-teman. Nah, buat kalian yang suka nembak-nembak juga gitu ya knalpotnya, kalian bisa coba ganti juga businya pakai busi iridium yang saya pakai. Nah, untuk perbandingan sama sama iridium BRT gitu ya, saya nggak bisa mengcompare atau membandingkan, teman-teman ya, lebih bagus BRT ataupun juga NGK gitu. Soalnya untuk busi iridium BRT kemarin itu saya pakainya bukan di Beat saya ini, teman-teman ya, tapi di Yamaha Mio. Dan untuk feel perasaannya sih kayaknya hampir sama, teman-teman, nggak ada bedanya gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan di motor saya gitu ya yang BRT gitu, karena tiap motor juga kan pasti beda-beda, teman-teman ya. Walaupun misalkan ya motor saya Beat gitu ya, tapi motor kalian juga Beat, speknya beda, tapi gitu itu pasti bakalan beda juga, teman-teman, rasanya. Nah, makanya walaupun satu motor itu juga belum tentu sama, teman-teman ya, apa yang bakalan kalian rasakan gitu. Jadi ya saya juga nggak bisa membandingkan antara busi BRT dan NGK ini lebih baik yang mana gitu.
Nah, sedangkan untuk ketahanan dari busi NGK ini saya juga kurang tahu sih ya teman-teman. Dia cepat menguning atau enggak gitu ya, itu saya juga kurang tahu. Tingkat ketahanannya bisa sampai berapa bulan, berapa tahun. Tapi biasanya sih untuk busi itu bisa kuat tahunan teman-teman ya. Soalnya busi NGK yang original aja gitu ya, yang saya pakai itu dulu bisa kuat sampai sekarang ya, dari pertama kali ada motor ini gitu. Itu belum pernah saya pakai. Belum pernah saya ganti maksudnya. Soalnya saya juga pernah pakai busi Denso yang biasa, itu cuma ya begitulah. Kalian tahu ya sekarang tuh banyak banget brand yang memang bukan abal-abal atau ya apa ya namanya KW gitu ya, palsu gitu. Itu banyak banget sih zaman sekarang. Makanya kalian kalau mau beli produk itu harus hati-hati teman-teman. Jangan tergiur sama harga yang lebih murah gitu teman-teman. Mendingan kalian beli yang harganya standar gitu ya, standar umum gitu, tapi kualitasnya menjamin, daripada kalian beli harga di bawah pasaran itu ya kualitasnya palsu teman-teman. Itu bakal kecewa banget. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk penilaian busi Iridium NGK yang saya rasakan. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya teman-teman dari penggantian busi ini, soalnya memang juga saya bukan pengen kencang-kencangan buat balap gitu ya. Sebenarnya pengen nyaman digunakan aja. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, Sampurasun.